Jadi di dalam hadis berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam yang di akhir zaman, di situ digunakan kata nuzul, ya, yang secara umum berarti turun. Jadi, nah berdasarkan hal ini mereka menyatakan bahwa ini membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah naik ke langit, karena itu digunakan kata nuzul yang menunjukkan bahwa beliau akan turun dari langit. Nah, mungkin Pak Yudi bisa dijelaskan bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan jawaban atas pendapat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi disebutkan, di dalam buku ini berkenaan dengan penjelasan atau maksud dari kata nuzul itu Hadrat Masih Maud sangat panjang sekali dan detail beliau menjelaskan makna sebenarnya. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tidak ada satu tempat pun di mana disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau telah naik ke langit. Nah, sebaliknya, Hadrat Masih Maud sampaikan di dalam Al-Quran justru berulang kali disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau telah wafat. Nah, ini di dalam Al-Quran ya. Jadi ketika Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau telah wafat, Nabi Isa alaihissalam tidak naik ke langit, maka kemudian mengartikan kata nuzul yang terdapat di dalam hadis-hadis berkenaan dengan kedatangan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai turun dari langit adalah sesuatu yang tidak tepat. Nah, mengartikan kata nuzul sebagai turun dari langit itu baru bisa diterima apabila memang terbukti ya dari Al-Quran ataupun dari hadis bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau naik ke langit. Tetapi ini tidak terbukti, baik dari Al-Quran, dari hadis tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu naik ke langit, tidak terbukti. Nah, karena Nabi Isa alaihissalam beliau tidak naik ke langit, maka kata nuzul di sini tidak tepat diartikan sebagai turun dari langit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud beliau menjelaskan bahwa kalaupun kita mau terima bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau naik ke langit, maka timbul pertanyaan kemudian, di langit itu beliau berada di mana? Apakah beliau berada di surga atau na'udzubillah beliau berada di neraka? Kalau di neraka itu tidak mungkin kan, karena beliau itu seorang nabi. Nah, kemudian dari hadis yang terdapat di dalam kitab Bukhari pun berkenaan dengan peristiwa Mi'raj. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Isa alaihissalam itu berada bersama dengan para nabi yang lain di surga. Nah, sedangkan berkenaan dengan para ahli surga, orang-orang yang sudah berada di surga, Al-Quran secara nyata menyatakan bahwa wamahum minha bimukhrajin. Jadi mereka yang sudah dimasukkan ke dalam surga itu tidak mungkin dikeluarkan lagi dari surga. Jadi kalaupun kita paksakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau berada di langit, tidak akan ada pembahasan berkenaan dengan beliau turun lagi dari langit, tidak. Karena apa? Karena beliau berada di surga dan orang yang ada di surga tidak mungkin keluar lagi, tidak mungkin turun lagi. Tetap akan berada dan tinggal di surga sesuai dengan hukum Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Hadrat Masih Maud pun menjelaskan bahwa tuntutan semacam ini pun pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membaca di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir kala itu menuntut, meminta kepada Rasulullah SAW suatu mukjizat bahwa agar beliau ini naik ke langit, lalu kembali lagi turun lagi ke bumi ini dengan membawa sebuah kitab. Tapi kemudian apa jawaban Al-Quran? Al-Quran menyatakan Maha Suci Tuhan ini bertolak belakang dengan sunnatullah, bertolak belakang dengan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita bisa membaca ayat Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarur rasula. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku ini tiada lain hanyalah seorang Rasul dan juga seorang manusia. Nah, artinya apa? Ketika Rasulullah SAW dituntut untuk naik ke langit, kemudian turun kembali membawa sebuah kitab, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Maha Suci Tuhanku, aku ini hanya seorang manusia dan memang seorang Rasul, tetapi sebagai seorang manusia walaupun Rasul, ya tidak mungkin bisa naik ke langit lalu turun lagi ke bumi ini. Nah, dari peristiwa Rasulullah SAW ini pun sebetulnya telah terbukti ya, telah ada gambaran untuk kita bahwa seorang manusia walaupun dia itu seorang Rasul, dia tetap manusia, tidak mungkin bisa naik ke langit lalu kemudian turun lagi. Ini Rasulullah SAW sendiri. Nah, Nabi Isa alaihissalam pun beliau seorang Rasul dan seorang manusia juga tidak mungkin beliau naik ke langit lalu turun lagi ke bumi ini. Ini yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Kemudian selain itu di dalam buku ini juga Hadrat Masih Maud beliau menyatakan bahwa seandainya ya Nabi Isa alaihissalam itu memang beliau pergi dari dunia ini, dari bumi ini ke langit, lalu kemudian beliau kembali lagi, suatu saat akan kembali lagi,
Maka kata Hadrat Masih Maud dari segi bahasa Arab sebetulnya kata yang digunakan itu bukan kata nuzul seharusnya, tetapi harusnya itu digunakan kata rujuk. Karena di dalam bahasa Arab seseorang yang pergi ke suatu tempat lalu kemudian dia kembali lagi, itu dalam bahasa Arab itu kata yang digunakan adalah kata rujuk ya, bukan nuzul. Nah, kemudian kata nuzul itu sendiri artinya itu bukan turun dari langit. Kata nuzul ini banyak digunakan di dalam berbagai tempat sebagai sebuah muhawarah. Oleh karena itu di dalam buku ini pun Hadrat Masih Maud menyampaikan penggunaan kata nuzul ini yang artinya bukan turun dari langit tapi merupakan sebuah muhawarah atau ungkapan. Salah satu contoh beliau menyatakan bahwa nazil pun digunakan itu untuk tamu ya. Tamu yang datang, nah itu pun disebut nazil. Nah, tamu kan tidak datang dari langit seperti itu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun beliau menyampaikan bahwa terkadang di dalam ungkapan gitu kan disebutkan bahwa tentara atau pasukan itu turun ke medan laga atau medan peperangan. Kan pasukan yang turun ke medan peperangan itu bukan turun dari langit, tidak. Itu hanya sebagai sebuah muhawarah atau sebuah ungkapan. Nah, lebih jelas lagi, lebih lanjut Hadrat Masih Maud menyampaikan di dalam Al-Quran sendiri berkenaan dengan pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan kata yang serupa ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kepada kalian seorang Rasul yang memberikan peringatan. Itu kan, Qad anzalallahu ilaikum dzikra rasula. Nah, ini berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di sini siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini digunakan anzalallahu, Allah telah menurunkan. Nah, menurunkan katanya sama, tetapi apakah di sini dimaknai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah Allah Taala turunkan dari langit? Apakah ada satu orang saja yang memaknai bahwa dahulu Rasulullah berada di langit lalu kemudian Allah Taala menurunkan ke bumi? Tidak kan? Nah, semua orang bersepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau terlahir di dunia ini dari ibunda beliau yakni Siti Aminah. Nah, jadi berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun digunakan kata yang sama, tetapi bukan arti yang turun dari langit sebagaimana dipahami oleh yang lainnya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran banyak lagi contoh penggunaan kata ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Anzalnal hadid. Kami telah menurunkan besi. Besi apakah diturunkan dari langit? Tidak. Tapi lagi-lagi digunakan di sini kata anzalna. Kemudian juga anzalna alaikum libasan. Kami telah menurunkan atas kalian pakaian. Nah, di sini digunakan kata anzalna juga. Nah, apakah pakaian itu turun dari langit bagi manusia yang ada di bumi ini? Kan tidak. Pakaian itu dibuat di bumi ini juga gitu kan. Tapi di sini lagi-lagi digunakan kata anzalna. Kemudian lagi ada contoh lain di dalam Al-Qur'an yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kalian atau bagi kalian ini minal an'am, yakni binatang ternak. Nah, digunakan lagi kata anzalna, menurunkan anzala ya. Tapi apakah artinya binatang ternak diturunkan dari langit satu persatu? Tidak kan? Nah, lagi-lagi di sini digunakan kata anzala senada, tapi bukan maknanya artinya turun dari langit, tidak gitu kan, tapi sebuah muhawarah, sebuah ungkapan. Jadi kata ini artinya apa? Artinya turunnya nikmat atau turunnya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di dalam beberapa contoh penggunaannya di dalam ayat Al-Qur'an. Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai hal ini. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud juga beliau menyinggung bahwa ungkapan atau pernyataan yang menyebutkan Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dari langit, kemudian beliau turun meniti satu persatu anak tangga akan disambut oleh orang banyak gitu kan. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Karena apa? Tanda serupa ini bertentangan dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menunjukkan tanda seperti itu. Yang namanya nubuatan itu senantiasa di dalamnya ada satu yang tersembunyi gitu kan. Dan bagian yang tersembunyi ini tetap ada di dalam sebuah nubuatan. Karena kalau Allah Ta'ala menunjukkan tanda seperti itu secara jelas, maka keimanan kepada yang gaib atau iman bil gaib itu akan berakhir, tidak ada lagi. Nah, ini bertentangan dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lebih lanjut satu poin lagi saya ingin sampaikan, di dalam buku ini juga Hadrat Masih Maud beliau menantang ya. Hadrat Masih Maud menyampaikan, jika memang Anda menganggap Nabi Isa alaihissalam saat ini beliau sedang duduk dan berada di langit, lalu beliau akan turun lagi, maka silakan Anda semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit. Hadrat Masih Maud menyatakan, maka doa-doa yang Anda panjatkan itu sama sekali tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tantangan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam.